Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mahasiswa, pelajar dan kaum muslimin sekalian yang mengikuti kelas usul fiqh 2, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kelas ini. Pada tema kali ini adalah mujmal dan mubayyan. Merupakan lanjutan dari tema yang sebelumnya yaitu wadih dan ghairu wadih. Di mana mujmal dan mubayyan, mujmal adalah bagian daripada ghairu wadih. Ghairu wadih artinya lafaz yang tidak jelas. Maksudnya adalah lafaz yang masih membutuhkan faktor lain untuk menjelaskannya. Baik ketidakjelasannya karena maknanya, atau karena objeknya, atau karena maksudnya. Ya. Yang tidak jelas karena maknanya, karena memiliki beberapa makna, itu disebut dengan muskil. Yang tidak jelas karena objeknya, karena memiliki beberapa objek, itu disebut dengan khafi. Nah, yang tidak jelas maksudnya, itu disebut dengan mujmal. Artinya, lafaz ini maknanya diketahui dan dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Namun maksud dari mana ini perlu penjelasan dari pembicara tadi atau sumber perkataan tadi. Nah, inilah kajian kita yaitu tentang mujmal dan mubayyan. Kita mulai dari definisi. Mujmalun itu isim maf'ul dari ajmala. Ajmala yujmilu. Ijmalan. Fa'ilnya mujmilun, maf'ulnya mujmalun. Jadi mujmal itu maf'ul dari ajmala yang. Artinya apa itu ajmala? Kata ajmala menggabungkan jumlah, bahasa jumlah. Dia menggabungkan tanpa memperinci. Ya, digabungkan tanpa diperinci satu persatu. Ya, tanpa diperinci satu persatu. Nah, itu namanya mujmal. Secara garis besar atau kita sekarang sebutnya global. Maksudnya adalah suatu lafaz yang maknanya dapat dipahami ketika didengar. Namun perlu penjelasan dari selain lafaz tersebut untuk mengetahui maksudnya. Berarti maksudnya belum diketahui, maka perlu penjelasan dari lafaz yang lain. Kalau lafaz ini aja, maksudnya belum dipahami. Perlu lafaz lain yang menjelaskannya. Ya. Jadi jika sebuah lafaz intinya dari lafaz saja, maka maknanya belum jelas. Nah, dan tidak akan jelas kecuali jika dijelaskan oleh pembicara. Nah, maksudnya, maka maksudnya belum jelas dan tidak akan jelas kecuali dijelaskan oleh pembicara. Karena dialah yang mengetahui maksud dari lafaz tersebut. Ya. Karena maksud dari sebuah lafaz pasti pembicaranya adalah yang mengetahui. Ya. Nah, kalau seandainya lafaz itu sudah dijelaskan oleh pembicara, maka berubah menjadi mubayyan. Ya, sehingga lafaz yang belum jelas maksudnya disebut mujmal. Dan lafaz yang menjelaskannya disebut mubayyin. Dan jika sudah dijelaskan disebut mubayyan. Jadi yang belum jelas disebut mujmal, yang menjelaskan disebut mubayyin, yang sudah jelas disebut mubayyan. Ya. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini ada perintah yang ditujukan kepada orang mukmin, sallu 'alaihi. Ketika kalimat sallu 'alaihi ini didengar ya, oleh orang mukmin, ketika ini turun yaitu para sahabat, tentu mereka paham maknanya kan dengan bahasa mereka. Di mana salli ala artinya mendoakan. Seperti dalam ayat lain, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan berdoalah untuk mereka. Siapa mereka di sini? Itu orang yang membayar zakat. Dan ayat sebelumnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah zakat dari mereka ya, untuk membersihkan harta dan diri mereka, dan doakanlah mereka. Berarti sahabat paham kalau sholat itu mendoakan. Salimu artinya mengucapkan salam. Namun mereka belum tahu bagaimana cara mendoakan Nabi. Dijelaskan dalam sebuah hadis oleh Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, ala uhdi ilaka hadiyatan, inginkah kalian aku beri hadiah dari Nabi? Inna Nabiya sallallahu kharaja alaina, suatu ketika Nabi keluar mendatangi kami. Fakulna, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Kamu sudah tahu bagaimana mengucapkan salam padamu. Fa kaifa nusalli alaika. Nah, bagaimana kami nusalli alaika? Apa nusalli alaika? Mendoakan kamu.
Kalau kita sekarang terjemahnya berselawat padamu. Lalu Nabi pun menjelaskan, faqulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, berarti di sini kalimat shalla yusalli, sahabat paham mananya tapi nggak tahu maksudnya seperti apa, bagaimana cara apa ya berdoa untuk Nabi. Maka disebut dengan mujmal. Sebelum Nabi menjelaskan, sahabat nggak tahu, makanya sahabat bertanya. Maka kalimat sallu alaihi di sini masih mujmal. Sampai datang hadis ini baru menjadi mubayyan. Ya. Maka mubayyinnya hadis ini. Jadi hadis ini yang baru saja kita baca, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad dari Ka'ab bin Ajrah. Ini namanya mubayyinnya, penjelas. Penjelas kata sallu. Penjelas kata atas sallu. Seperti itu. Dan jelas ya apa itu mujmal dan apa itu mubayyan. Nah, selalu di sini mujmal. Nah, ini hadis ini mubayyinnya setelah dijelaskan berubah menjadi mubayyan. Kenapa bisa terjadi ijmal dalam lafaz? Ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, perpindahan dari makna lughawi kepada makna istilah syar'i. Contohnya tadi sholli, as-salat. Jadi ketika Allah berfirman aqimus shalah, sahabat tahu mana salat, yaitu doa. Tapi yang Allah maksud bukan itu. Nah, makanya perlu penjelasan. Maka Nabi pun menjelaskan bagaimana cara sholat. Sehingga berpindah dari makna lugawi, arti doa, kepada makna istilahi. Ya. Zakat, artinya tumbuh, berkembang, suci. Sebelum menjelaskan bagaimana dan apa itu zakat, tentu sahabat nggak tahu. Kaum muslimin nggak tahu apa itu zakat. Begitu juga. Kutiba alaikumus siyam. Apa itu siyam? Jelaskan pada ayat berikutnya. Yaitu apa? Sumatimus siyama ilal lail. Sebelumnya apa? Wahilalakum lalatas siyami rafatu ila nisaikum. Kemudian waqulu ashrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Sumatimus siyam. Oh, jadi siam itu enggak makan, enggak minum, enggak menggauli istri dari fajar sampai datang maghrib. Begitu. Itu berarti berpindah dari mana dulu kepada masalah haji. Haji itu mendatangi tempat suci. Mendatangi tempat suci. Itu cara bahasa. Tapi yang dimaksud gimana? Ya, Nabi yang menjelaskan hudu anni manasikakum. Riba artinya tambahan. Apakah setiap tambahan itu haram? Ternyata enggak. Nabi yang menjelaskan tambahan apa dan seperti apa yang haram. Jelaskan. Setelah penjelasan itu sahabat kata. Muflis artinya orang yang tidak punya fulus. Ya. Tapi ternyata yang dimaksud bukan itu. Jadi ketika Nabi tanya, atadruna namanya muflis? Tahukah kalian apa itu muflis? Siapa muflis itu? Sahabat mengatakan orang yang nggak punya uang. Maladina wala dirham. Itu cara bahasa. Muflis itu nggak punya fulus. Fulus aja nggak punya. Apalagi dinar dan dirham. Seperti itu. Nah, lalu menjelaskan bukan itu yang dimaksud. Muflis adalah orang yang ketika hidup banyak pahalanya. Tapi di saat bersamaan banyak dosanya kepada manusia. Kecuali ini. Sampai akhir di akhirat. Ya, pahala yang dikumpulkan ya, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Nah, ketika pahalanya sudah habis, sebentar zalimnya banyak, dosa orang zalimi dipindahkan ke dia. Nah, ibarat orang usaha, bukan hanya nggak pulang modal, tapi banyak utang, itu muflis. Dan seterusnya. Itu ya, yang pertama perpindahan dari makna lugawi kepada istilah. Yang kedua, lafaz yang asing dalam artian secara bahasa tahu, tapi apa sih maksudnya? Lalu dijelaskan pada ayat berikutnya. Katanya al-qari'ah. Orang Arab tuh mana qari'ah ada ismul fa'il kata qara'a. Apa kalau memukul? Pukulannya keras. Tok itu qara'a. Tapi enggak tahu maksudnya apa al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adruka mal qari'ah. Al-qari'ah. Terus mal qari'ah. Apa enggak tahu? Wa ma adruka apa yang kamu tahu? Nah, baru Allah jelaskan yang bisa dikatakan apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia seperti binatang anai-anai, yang kupu-kupu kecil yang berterbang. Saya pernah menonton sebuah film ketika ada gempa, bukan gempa, apa namanya? Ada bom nuklir ledakan di perut bumi.
ada gempa di ekonomi itu terbang, ya, kayak kupu-kupu itu. Nah, itu manusia begitu wah, berterbang itu apa? Itu kiamat. Wa takunu jibalu, dan gunung-gunung pun hancur berterbangan. Makanya Al-Qari'ah diterjemahkannya ke hari kiamat. Kalau mana Qari'ah pukulan yang keras, jadi dipukul keras, wah, bumi dihantam dengan hantaman yang keras, ya. Wah, sampai wah, lebih dahsyat dari sekedar gempa bumi. Dan ini kalimat Qari'ah, ya, sahabat tahu ketika itu Qari'ah, isim fa'il dari Qari'ah, pukulannya keras. Tapi maksudnya apa? Oh, maksudnya itu hari kiamat. Nah, maksudnya dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 4 dan 5. Sama dengan ayat berikutnya, contohnya, innal insana khuliqa halu'a. Hala itu ketidaktenangan. Nggak tenang. Nggak tenang. Tapi maksudnya apa dengan nggak tenang? Dijelaskan pada ayat berikutnya, idza masal syarru jazua. Jadi kalau ada keburukan datang kepada dia, dijaza. Apa jaza? Panik. Ya, Pak, panik. Sebaliknya, begitu datang kebaikan, wa idza masal khair manu'a. Jadi kalau lagi nggak punya duit, pusing dia nggak punya duit. Begitu punya duit, pusing juga. Kenapa? Takut orang minjem, takut orang minta. Itu penjelasan di kata mana hala. Hala itu orang yang nggak tenang, nggak stabil jiwanya. Ya, dapat kesulitan dipusing, dapat kebaikan dipusing juga. Jadi kalimat hala di sini mujmal dijelaskan oleh. Jadi maknanya dipahami, tapi maksudnya apa sih maksudnya dijelaskan oleh. Yang ketiga, lafaznya mustarak. Maksudnya mustarak apa? Maknanya bisa lebih dari satu. Ya. Lafaz yang tidak jelaskan maknanya maksud apa? Contohnya di sini. Fanisfu ma faradtum illa ayyakuna aw ya'fal ladzi biyadihi uqdatun nikah. Ini cerita tentang seorang wanita yang ditalak setelah dinikahi namun belum digauli dan sudah diberikan mas kawin. Jadi ketika akad nikah diserahkan mas kawinnya 10 gram misalkan mas, tapi sebelum disentuh oleh suaminya diceraikan. Maka hukumnya mas kawinnya adalah ya, setengahnya jadi hak wanita tadi dan setengahnya dikembalikan. Nah, kecuali ayakuna wanita tadi memaafkan, ya udahlah saya nggak ambil apa-apa, kembalikan semuanya kepada ya, suami yang tidak menceraikan. Apa? Karena baru akad, saya belum sentuh apa-apa sampai itu semua. Atau ya walladzi biyadi uqdatun nikah, dimaafkan oleh orang yang di tangannya ada akad. Siapa yang ada akad nikah tangannya? Ada dua, mempelai laki dan wali perempuan. Nah, siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud nih? Ini masih mujmal berarti siapa yang dimaksud? Apakah yang dimaksud adalah suami mempelai laki, atau yang dimaksud dengan atau yang dimaksud wali perempuan? Kalau seandainya ini masalah wali perempuan, berarti wali perempuan yang punya hak ya, untuk membebaskan atau tidak. Ya udah, setengahnya dikasih semua ke wanita, jadi ambil semuanya. Atau sebaliknya, ya udah setengahnya kasih suaminya, semuanya dibalikin semuanya. Ya, gitu. Atau si suami yang lebih berhak. Ada suaminya, ya udah, nggak apa-apa deh mas kawin yang saya kasih dibalikin, walaupun setengahnya semuanya buat kamu. Nah, di sini kalimatnya memang masih mujmal, tapi memang dapat dijelaskan oleh konteksnya. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud adalah wali perempuan, itu kan wali perempuan dengan perempuan dari satu pihak. Pihak kan. Berarti memang karena mas kawin itu milik perempuan, bukan milik walinya, walaupun walinya menikahkan. Maka tentu wanita itu yang berhak untuk mengatakan, ya udah setengah yang menjadi haknya saya kembalikan semua. Ya. Jadi semua mas kawin saya kembalikan. Nah, pihak yang sabar, ya laki-laki. Suami yang menceraikan, dia bilang, mas kawin yang sudah saya kasihkan, walaupun saya berhak untuk minta kembali setengahnya berdasarkan Al-Baqarah 237, tapi saya maafkan, ya udah nggak apa-apa buat kamu semuanya. Ini lebih masuk akal. Artinya walaupun dia mujmal secara lafaz, tapi dijelaskan oleh konteks. Ya. Dan masih banyak contoh mujmal lainnya, nanti akan kita lihat lagi. Okay.
Nah, hukumnya gimana? Lafaz yang mujmal itu nggak bisa kita amalkan sampai datang penjelasan. Selama belum ada penjelasan nggak bisa kita amalkan. Ada penjelasan baru kita amalkan. Turunnya perintah puasa itu ya, sebelum bulan Ramadan. Kemudian aturan ini baru turun. Puasa itu kayak gimana sih? Artinya sebelum turun penjelasan kita nggak bisa laksanakan. Begitu juga turunnya perintah sholat ketika Nabi Mi'raj dan Isra. Bawa pulang perintah sholat. Ya, baru kemudian dijelaskan bagaimana cara sholat. Nah sebelum dijelaskan tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena masih mujmal. Ya. Makanya Nabi menjelaskan tentang sholat. Selalu kamu itu mensolih sholat seperti kalian dan sholat. Dan menjelaskan zakat. Ya begini loh zakat. Apa yang kena zakat? Bagaimana perhitungannya? Puasa. Ya dijelaskan juga tentang puasa. Haji dan lain-lainnya dijelaskan. Selama belum dijelaskan nggak bisa kita amalkan. Contohnya riba. Haram riba. Apa yang kena riba? Nabi jelaskan juga. Walaupun memang riba itu sudah dikenal sebelumnya. Kenapa? Karena riba itu sudah diharamkan sejak umat sebelumnya. Dalam Taurat sudah ada. Ya. Di mana Bani Israel, Allah telah kutuk dengan sebab wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka dikutuk, dibukai Allah Ta'ala dengan sebab mereka mengambil riba. Berarti sejak zaman Bani Israel, riba sudah dikenal. Riba sudah dikenal. Namun oleh Nabi kita ditambah lagi jelas. Ada 6 jenis harta yang terkena hukum riba. Lalu ulama menjelaskan ya, harta yang lain jika sama ilatnya maka dibiasakan. Nah ini penjelasannya. Apanya? Adzhab, zahab, fiddah, emas, perak, gandum, kan, kurma, garam, ya. Nah itulah barang-barang yang terkena riba. Maksudnya terkena hukum riba. Nah selain barang ini atau tidak memiliki ilat yang sama dengan barang-barang sebutkan ini, maka tidak terkena riba. Artinya Nabi menjelaskan maksud daripada riba apa. Ya. Itu bukan secara bahasa. Setiap tambahan artinya riba, enggak. Bahan tambahan dalam barang tertentu itu akan riba. Misalkan contohnya, kalau kita baju ditukar baju, satu baju tukar dua, nggak masalah, karena itu bukan barang riba. Para mahasiswa kaum muslimin sekalian, ya, sehingga dengan demikian kita sudah cukup jelas apa itu mujma'. Nah sekarang mujmayan atau pasar. Ada memang lafaz yang sudah jelas. Kan ada lafaz yang menjelaskannya langsung. Seperti contohnya, qatilul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik. Di sini am. Nah lafaz am itu apakah yang dimaksud semua atau sebagian? Nah, itu masih ada kemungkinan. Mungkin yang dimaksud semua, mungkin yang dimaksud sebagian. Tapi dengan ada kata-kata semuanya, maka selesai sudah mubayan, nggak mujmal lagi. Kenapa? Sudah dibayankan, sudah dijelaskan oleh kalimat kafah tadi. Kalimat kafah menjadi penjelas maksud daripada musyrikin, yaitu semua, maka menjadi mubayan. Satu lain lagi ya. Walladzina yarmuna al-musanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan. Orang-orang yang menuduh orang lain berzina lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. 80 apa? Jaldatan. Samanina jaldatan. Samanin. Fajliduhum samani. Cambuk 80 kali. Nah, samanin ini menjelaskan gitu. Kalau nggak ada samanin masih nanya lagi berapa kali. Ya, seperti yang dalam dulu kan, baksilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka, tangan, usap kepala, cuci kaki. Berapa kali? Ya, dijelaskan di situ masih mujmal. Nabi lah yang menjelaskan. Nah kalau sini dijelaskan langsung. Samanin 80. Sudah selesai, udah mubayan. Nah kalau sudah mubayan kita nggak bertanya lagi, tinggal melaksanakan. Tapi kalau belum mubayan masih mujmal, maka kita harus cari tahu. Harus cari tahu ya, apa yang dimaksud oleh ini. Apa objek yang dimaksud atau apa makna yang dimaksud. Ya. Apa objeknya? Apa maknanya? Atau bagaimana caranya? Itu semua harus kita cari tahu. Ya. Makanya setiap lafaz yang masih mujmal, ulama beristihad untuk mencari. Baik mujmalnya karena dia mustarak, maknanya lebih dari satu. Atau karena objeknya banyak, apakah ini masuk bagian ataukah semua. Cari tahu. Ya. Atau mungkin karena caranya seperti apa. Masih cari tahu. Dan itu yang sahabat aku kan selalu bertanya. Nggak tahu, nanya, nggak tahu, nanya. Ya, jadi mubayan adalah
Lafaz yang dengan sendirinya menjelaskan maknanya untuk rinci. Ya, tadi kafa sama anin itu udah jelas. Jadi nggak ada lagi perlu ditakwil lagi. Ya, jadi ketika belum menafsirkan lagi karena udah jelas. Ya, tapi kalau belum jelas kita cari tahu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kamu murkai. Siapa yang dimaksud? Walad dalin, bukan orang yang sesat. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud dengan sesat? Siapa yang dimaksud dengan dimurkai? Lalu Nabi menjelaskan dalam hadisnya, yang dimaksud dengan dimurkai adalah Yahudi, yang sesat Nasrani. Berarti kata dia mujmal, dijelaskan oleh Nabi menjadi mubayat. Nah, kalau begitu sudah selesai. Ya, untuk itulah ya, kita tidak cukup baca Quran dan terjemahannya tanpa membaca tafsir. Ya, karena ada ayat-ayat yang mujmal, kita perlu tahu bayarnya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Baiklah, ya. Selesai sudah materi kita pada hari ini, memang pendek. Saya kasih tugas buat mahasiswa semua. Cari satu contoh saja. Lafaz yang mujmal, baik Al-Quran ataupun Sunnah, dan cari juga penjelasannya. Contoh mujmalnya apa? Dalil bayannya apa? Itu yang menjelaskan harus dalil juga. Baik Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dijelaskan oleh Sunnah, atau Al-Quran dijelaskan oleh ijma' ulama. Selama lafaz itu masih mungkin ditakwil, berarti masih mujmal. Ya, baik takwil dari khas kepada am, ya, atau dari mustarak dipilih salah satunya, atau penjelasannya cari contoh-contoh. Ini tugasnya. Tugas ini dikerjakan secepatnya karena pada hari kuliah, hari Senin yang akan datang, ya, atau yang dapat kelas harinya Kamis, itu nanti saya minta presentasi. Ya, dan nggak boleh yang sama. Setiap mahasiswa harus memberikan contoh yang berbeda dengan temannya. Bagaimana cara menetapkannya? Yang mengirim tugas lebih awal itu yang dianggap orisinal. Ya, nah yang mengirim sesudahnya, nah itu harus mencari yang lain. Oke, ya, saya ulangi lagi. Tugasnya adalah mencari satu contoh lafaz mujmal dalam Al-Quran atau mungkin dalam hadis, dan temukan juga bayan atau mubayinnya, penjelasnya. Nah, lalu selalu kalian jelaskan, ya, ini mujmalnya, ini mubayinnya, lalu kesimpulannya kalian jelaskan dalam sebuah tulisan, nggak perlu panjang, mungkin setengah halaman, mungkin satu halaman, silakan kalian tulis dengan rapi, ya, kalau bagus lagi diketik, ya, kemudian kalian save dalam bentuk PDF, ya, kirim, ya, ke WA group, nanti akan terlihat siapa yang lebih dahulu mengirim, berarti itu yang diakui. Kalau yang sesudahnya sama dengan dia, nah berarti yang sesudahnya harus mencari yang lain. Jadi kalau temannya lebih dahulu, mau nggak mau dinyari yang lain. Pas tapi itu khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Maka jangan tunda, secepatnya kerjakan tugas ini secepatnya agar kalian kalau lebih dahulu selesai. Kalau kalian didahului oleh teman, mau nggak mau kalian harus cari contoh yang lain. Nggak boleh contohnya sama. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan hari ini. Kalau masih belum cukup jelas, ya silakan ditanyakan di kelas pertemuan kita pada hari Senin atau pada hari Kamis. Ya. Atau bagi yang tidak ikut kelas bisa ya, bertanya lewat WA kepada saya 081905335965 ya. Atau bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Jika materi pembelajaran ini ya, baik dan kalian menyenanginya, jangan lupa kasih like. Jika kalian ingin mengikuti kelas-kelas berikutnya, ya silakan subscribe dan pasang lonceng agar tidak tertinggal. Ya, dan jika kalian merasa ini ilmu yang bermanfaat, share, bagikan, ya, ke siapapun, ke teman kalian, ke saudara, ya. Jika kalian menjadi salah satu dari mata rantai tersebarnya ilmu pengetahuan, dan tentu ini akan menjadi sedekatun jariyah, ilmu yang terkau, ya, akan menjadi ilmu manfaat dan kalian menjadi salah satu penyebab tersebarnya, tentu sudah pasti akan mendapatkan pahala yang terus. Maka janganlah segan-segan kita untuk menyebarkan kebaikan sekecil apapun. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatian dan terima kasih telah ikut menonton dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.